Bagaimana kalau ada orang ketika salat dia lupa niat? Hanya terus datang takbir tanpa niat. Menurut hukum, salatnya itu tidak sah. Karena kaidah yang berdasarkan dari hadis Nabi yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu nanti sah, nanti dapat diterima apabila dilakukan dengan niat. Nah, ini dia lakukan tanpa niat. Jadi kalau sekiranya ada orang yang melakukan itu salat tanpa niat, sekarang kapan dia ingat? Kapan dia ingat bahwa dia tadi ini memulai salatnya tanpa niat? Maka ketika itu dia harus batalkan salatnya dan kembali mengulangi dengan niat. Walaupun sementara dalam salat. Karena ketika itu dia baru menyadari bahwa ternyata salatnya ini tidak sah, jadi sia-sia. Makanya langsung dia ulangi. Dengan niat dimulai lagi dengan permulaan salatnya. Demikian juga andai kata nanti sesudah salat baru dia sadar, pada wania one, maka wajib dia mengulangi. Karena apabila kita lupa akan suatu rukun dalam salat, maka sejak rukun yang dilupa itu dan seterusnya yang kita lakukan itu sia-sia. Sia-sia, hanya yang sah sebagai salat sampai kepada yang lupa tadi itu. Berawal dari yang lupa sudah sia-sia. Jadi, di mana saja kita ingat, kapan saja kita ingat, kalau masih dalam salat kita langsung harus kembali kepada yang lupa tadi itu. Langsung kembali kepada yang lupakan tadi itu. Andai kata pun matahiyat ni napa maingat, matahiyat napa maingat, langsung dia berdiri kembali. Kalau saja yang dia lupa itu dalam keadaan berdiri dilakukan, umpamanya dia lupa i'tidal, dia ruku, dilanjutkan dengan sujud, jalan salatnya sampai matahiyat, baru dasar dia balik i'tidal mulai, dia kembali berdiri, ruku kembali, dan kembali melakukan i'tidal yang dia lupa tadi itu, dilanjutkan terus sampai kepada matahiyat dan seterusnya memberi salam. Tetapi andai kata nanti selesai salat baru dia sadar, maka ketika itu wajib dia mengulangi salatnya. Kurang manimak bereseleng, dek balik i'tidal ngunai. Dan andai kata dia lupa Fatihah, ya, dia harus ingat di rakaat pertama tadi dia tidak baca Fatihah. Di rakaat mana dia tidak baca Fatihah? Kalau saja dia masih dalam salat, belum dia memberi salam, dia kembali berdiri membaca Fatihah, dan itu dianggap sebagai rakaat yang dia lupa tadi itu. Jadi kalau andai kata dia lupa Fatihah tadi pada rakaat pertama,
padahal dia ini sudah matahiyah, dia harus kembali berdiri dan membaca Fatihah, dan itu kembali dianggap sebagai rakaat pertama. Masa nama nangihaina tania ngajian. Lu tania ngajian. Dek mena ni lolonga kiceramai. Dan apabila tadi itu dia masih dalam salat, walaupun pemanya matahiyat dan pemerintah kembali diambil itu, ujung-ujungnya nanti sujud sahwi sebelum memberi salam. Ujung-ujungnya sujud sahwi ketika dia akan memberi salam sesudah tahiyat, sebelum memberi salam. Yang sering terjadi ini, ragu-ragu dalam rakaat salatnya. Salah satu hikmah kita disuruh salat berjamaah supaya ini jangan terjadi pada kita. Ini sering terjadi manakala kita salat sendirian. Kenapa? Karena kita sadar begitu banyak gangguan. Anu ya lupai utu bayar sempajan apa mana ngi mumpuk utu sama sempajan la ilaha illallah mana kejam-jam apa kuat. Nah akibat daripada itu bingung, mati ini sudah 4 rakaat atau baru 3? Saya kira hal ini pernah terjadi pada kita semua. Itu salah satu ancaman salat sendirian. Lalu bagaimana penyelesaiannya kalau itu terjadi pada kita? Nabi memberikan petunjuk. Nabi memberikan petunjuk, yaitu bagaimana anggap rakaat yang dibawa ini sudah 4 atau baru 3? Rakaat yang dibawa 3, baru 3. Ini sudah 3 atau baru 2? Baru 2. Begitu. Itu petunjuk Nabi. Karena sebenarnya ketika kita ragu-ragu, yang diragu-ragukan itu yang di atas. Rakaat yang banyak itu yang diragu-ragukan, yang di bawah itu sudah diyakini. Ini sudah 4 baru 3, sebenarnya itu yang diragu-ragukan 4-nya, 3-nya itu sudah yakin. Hitung dengan rakaat yang di bawah, baru 3. Nah sekarang pertanyaan, apa betul baru 3 atau sudah 4? Kemungkinan salah satunya itu yang benar. Kalau saja memang baru 3, sehingga dengan menambah 1 rakaat menjadi 4 sudah sesuai dengan semestinya. Tetapi bagaimana kalau sebenarnya sudah 4? Lalu ditambah lagi 1 rakaat, akhirnya menjadi 5. Perhitungan kita baru 4 setelah ditambah, padahal sebenarnya yang kenyataannya itu sudah 5. Nabi ada memberikan keterangan bahwa apabila andai kata sebenarnya sudah genap, sudah 4, tapi dengan perhitungan tadi sesuai petunjuk baru 3, sehingga ditambah 1, akhirnya kenyataannya menjadi 5. Apa kata Nabi?
akhiri dengan sujud sahwi. Dengan sujud sahwi itu mengembalikan, menormalkan kembali yang 5 itu menjadi 4. Fungsi sujud sahwi di sini ialah menormalkan kembali yang 5 itu menjadi 4. Tetapi bagaimana kalau memang baru 3? Sehingga ditambah 1 rakaat menjadi 4. Jadi sebenarnya sudah sesuai dengan semestinya. Lalu ditutup juga dengan sujud sahwi. Jadi apabila terjadi keraguan-raguan seperti itu, ingat, ujung-ujungnya sujud sahwi. Dengan cara menghitung angka yang dibawa. Kalau memang baru 3, lalu ditambah 1 rakaat, berarti sudah pas. Maka sujud sahwi ini, kata Rasulullah, untuk menjerahkan setan. Papangkeri lo kaki setange. Maka daaga, kamu tidak bisa membuat salat saya salah. Kamu tidak bisa membuat salat saya salah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.